Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Inspirasi, saya Evan Riansa. Kembali lagi di The Inspired Podcast by FKMP Bali. Di era yang modern seperti ini, yang semuanya serba digital dan semuanya serba teknologi, tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa adalah keterampilan dalam literasi. Nah, pada episode podcast kali ini kita akan membahas apa itu literasi, seberapa pentingkah literasi itu bagi mahasiswa, dan bagaimana peran seorang duta literasi maupun wakil duta literasi. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi, di samping saya sudah ada Kak Angga Pati selaku wakil duta literasi UIN Raden Patah Palembang. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Oke, untuk pertama kali mungkin boleh dijelas perkenalan dulu Kak? Ya, boleh Kak. Baiklah, di sini nama saya Angga Pati, Kak. Saya sedang kuliah di UIN Raden Patah Palembang, jurusan Pendidikan Kimia. Sekarang ini saya sedang menempuh di Pendidikan Kimia, yaitu semester 4, angkatan 2021. Selain dari mahasiswa itu aktif, saya juga terlibat langsung di Duta Literasi UIN Raden Patah Palembang, yaitu di bagian wakil dua duta. Kalau kami di UIN Raden Patah Palembang itu nyebutnya duta baca, Kak. Jadi di UIN itu saya jadi wakil dua duta baca putranya, Kak. Oke, mungkin langsung ke beberapa pertanyaan dulu ya Kak. Boleh, Kak? Menurut Kakak nih, apa sih definisi dari literasi itu sendiri? Mungkin karena kan sebagian mahasiswa itu kan belum tahu apa sih literasi sebenarnya. Nah, mungkin dari Kakak boleh diberikan penjelasan apa sih literasi itu menurut Kakak? Jadi kalau kita berbincang-bincang mengenai literasi ya, kan sekarang ini kan sudah modern ya, di mana globalisasi teknologi semakin pesat. Nah, bagi kita sebagai pemuda itu tidak boleh terlalu tertinggal dengan zamannya semakin modern ini. Jadi untuk kemampuan literasi kita juga harus ditingkatkan. Itu sebelumnya kita membahas bagaimana cara meningkatkan literasi, kita harus tahu terlebih dahulu Kak, apa itu literasi. Jadi literasi itu merupakan kemampuan kita Kak, dalam membaca, menulis, berhitung. Intinya literasi itu adalah kegiatan yang dimana untuk mengasah kemampuan diri kita sendiri. Nah, untuk sekarang ini di era modern ini kemampuan literasi ini sudah tertinggal Kak, khususnya pemuda-pemuda di Indonesia. Itu ada menurut data dari UNESCO bahwasanya Indonesia itu di peringkat ke-69 Kak, dari 70 negara dengan tingkat literasi terendah Kak. Ini berarti prestasi yang sangat minim sekali Kak. Nah, kita sebagai wakil duta baca di UIN Raden Patah Palembang harus meningkatkan kembali literasi, terkhususnya di UIN, bahkan di seluruh kalangan pemuda yang ada di Sumatera Selatan. Oke, jadi literasi itu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Ya, oke. Menurut Kakak nih, seberapa pentingkah literasi bagi mahasiswa itu Kak? Kalau kita membahas seberapa pentingnya literasi, Kak, jawabannya adalah sangat penting Kak. Nah, mengapa saya bilang sangat penting? Karena di sekarang ini kita sebagai mahasiswa, maha dari siswa, yang artinya kita harus memiliki kemampuan lebih daripada pemuda-pemuda yang lain yang belum mengampuh di dunia pendidikan di perguruan tinggi. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa ini harus mampu dalam menganalisis dan memecahkan masalah. Nah, dengan kita pandai berliterasi, dengan literasi yang semakin meningkat, disitulah kemampuan kita dalam menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah itu bisa ditingkatkan lagi, Kak. Jadi literasi ini harus kita harus kita tanamkan di dalam diri kita sendiri, bahwasanya literasi ini harus kita tingkatkan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa, kayak penyandang gelar mahasiswa, yang artinya kita harus jauh lebih unggul daripada pemuda-pemuda yang lain yang tentunya belum diberikan kesempatan untuk kuliah ataupun menempuh di pendidikan di perguruan tinggi. Oke, untuk poinnya guys, berarti literasi itu sangat penting bagi mahasiswa. Nah, untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak, lalu karena kan literasi itu penting kan, bagaimana cara kita membangun kebiasaan supaya literasi di era modern ini dapat terbentuk Kak? Baik, terima kasih Kak. Jadi untuk membangun literasi khususnya di mahasiswa ataupun pemuda ya, kita ini kan tidak bisa dipungkiri Kak, bahwasanya teknologi semakin pesat ya Kak. Jadi untuk kita meningkatkan literasi itu bukan hanya dengan cara membaca buku secara offline ataupun secara langsung Kak. Kita bisa itu menggunakan aplikasi seperti e-library ataupun
perpustakaan digital, kita bisa menggunakan website-website, kita bisa mencari artikel-artikel yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Nah, dengan cara kita membaca artikel yang ada di Google, misalnya kita mendengarkan YouTube tentang ilmu-ilmu pengetahuan, kita mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Jadi untuk literasi itu bukan hanya sekedar kita membaca saja, tetapi kita bisa mendengarkan, bisa melihat secara langsung, bahkan kita bisa melaksanakannya secara langsung. Intinya literasi itu cara kita meningkatkannya begitu banyak, yaitu dengan cara kita bisa membaca buku di perpustakaan, kita bisa membaca artikel di internet, kita bisa menonton YouTube inspirasi-inspirasi terbaru, kita bisa misalnya terjun langsung ke lapangan, misalnya ada permasalahan yang sedang ada di suatu tempat tersebut, kita bisa menganalisis, mengevaluasi dan memecahkan masalah itu juga termasuk ke dalam kategori literasi. Oke. Lalu Kak, misal nih ada orang yang sudah literasi, sudah membangun kebiasaan literasi, terus bagaimana sih Kak cara mengembangkannya lagi Kak, keterampilan literasi itu di era modern ini Kak? Kan tadi kan dia sudah berusaha kan membangun keterampilan literasinya, terus bagaimana dia mengembangkan dia lagi di era yang modern seperti ini Kak? Oke, baik. Jadi untuk kita mengembangkan kemampuan literasi itu banyak berbagai macam cara ya. Karena literasi tadi kan bukan hanya kita sekedar membaca, namun kemampuan-kemampuan yang harus kita kembangkan seperti membaca, berhitung, menulis, menganalisis masalah dan memecahkan masalah. Nah, bagaimana cara kita mengembangkannya? Yaitu yang pertama yaitu kita harus terlibat langsung ataupun harus mencari ide bagaimana sih cara kita memecahkan masalah tersebut. Nah, dengan cara kita memecahkan masalah tersebut, kita harus banyak pengetahuan ya, Kak. Nah, dengan cara kita berpengetahuan inilah kita harus banyak membaca. Karena dengan cara membaca, kita bisa menghilangkan yang namanya kebodohan. Nah, dengan kemampuan membaca kita yang semakin tinggi ini, ada yang mengatakan semakin banyak saya membaca, bahwa semakin bodohnya saya. Artinya semakin banyak ilmu yang belum saya pelajari. Berarti dengan cara kita membaca tersebut, Kak, itu bisa meningkatkan dan mengembangkan kemampuan literasi kita. Tetapi diingatkan lagi bahwasanya untuk mengembangkan literasi bukan hanya sekedar membaca. Kita bisa seperti menonton video-video inspirasi, misalnya dari partai politik ataupun lain sebagainya yang bisa membangun jiwa kita untuk ke arah yang lebih positif. Jadi untuk kemampuan yang positif itu bisa kita kembangkan dengan berbagai macam cara. Intinya itu tidak melanggar syariat. Nah, jadi kita sebagai pemuda harus mengembangkan kemampuan literasi ini karena pemuda ini merupakan tolak ukur dari sebuah kemajuannya bangsa. Oke, jadi guys, literasi itu sangat penting bagi mahasiswa dengan berbagai cara untuk kita mengembangkannya. Mungkin Kak, pertanyaan yang menjurus ke Kakak. Kakak ini kan sebagai wakil duta literasi UIN Raden Patah Palembang. Iya. Apa sih Kak peran seorang duta literasi itu menurut Kakak? Nah, jadi Kak, sebelum kita terjun langsung ke duta literasi, kita itu harus memiliki visi misi terlebih dahulu Kak. Sebelum kita jadi duta baca ya Kak, di UIN Raden Patah Palembang. Nah, peran kami sebagai duta baca di UIN Raden Patah Palembang yaitu untuk meningkatkan kemampuan literasi dan juga untuk meningkatkan pengunjung yang ada di UIN Raden Patah Palembang untuk datang langsung ke perpustakaan. Nah, peran kita yaitu bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan literasi mahasiswa itu dengan cara mengadakan beberapa program. Seperti bisa program yang telah kami laksanakan yaitu seperti pameran buku yang ada di perpustakaan. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menambah daya tarik mahasiswa agar dia itu tidak merasa jenuh dan bosan. Ketika dia datang ke perpustakaan, dia hanya membaca buku, namun dengan kita mengadakan seperti pameran buku, mengadakan lomba yang ada di perpustakaan, mereka juga bisa melakukan kegiatan positif yang juga akan berdampak positif bagi mahasiswa tersebut untuk menambah pengetahuannya. Nah, selain daripada itu juga, program-program yang ada di Duta Baca itu, yaitu seperti perpustakaan Go to School, yaitu kita kolaborasi antara perpustakaan UIN Raden Patah Palembang dan juga perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah di Palembang. Nah, itu tujuannya mengapa? Agar terjalinlah silaturahmi yang pertama ya. Terus kita sebagai pemuda juga harus meningkatkan kemampuan literasi yang ada di kalangan-kalangan tertentu seperti di SMA, SMP, dan SD. Nah, dengan cara kita kolaborasi inilah kita bisa mengundang
siswa-siswi yang ada di SMA di Palembang ini untuk datang langsung ke perpustakaan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti tadi, Kak. Seperti kita mengadakan misalnya bedah buku, pelatihan-pelatihan menulis, itu lomba-lomba ilmiah seperti lomba puisi, pidato, dan juga karya tulis ilmiah. Nah, dengan kegiatan inilah kita bisa tujuannya itu tercapai, Kak. Yang pertama bisa meningkatkan kemampuan literasi seorang pemuda, siswa maupun mahasiswa, dan juga bisa meningkatkan kunjungan mereka ke perpustakaan. Oke, kan saya ini kan sebagai orang awam ya kan, sebagai pemula kan, Sama, Kak. gimana sih Kak proses pemilihan seorang wakil duta literasi dan seorang duta literasi? Kan aku sendiri nih kaget kan, loh kok ada sih seorang duta literasi dan wakil duta literasi. Sebagai seorang pemula kan kaget kan, gimana sih Iya, Kak. proses pemilihannya itu kan? Mungkin boleh dijelaskan Kak di. Kalau untuk di UIN Raden Patah Palembang, itu untuk pemilihan duta baca itu atau duta literasi itu melalui beberapa tahap ya, Kak. Yang pertama yaitu kita melakukan pendaftaran administrasi, yaitu dengan cara mendaftarkan CV diri kita dan juga mengumpulkan esai. Nah, esai ini ada dua judul. Yang pertama yaitu bagaimana cara meningkatkan minat baca mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, dan juga yang kedua judulnya yaitu bagaimana cara meningkatkan kunjungan mahasiswa ke perpustakaan UIN Raden Patah Palembang. Nah, waktu saya mendaftar kemarin, saya memilih judul yaitu bagaimana cara meningkatkan mahasiswa untuk datang ke perpustakaan UIN Raden Patah Palembang. Jadi untuk pemilihannya yaitu apabila CV kita telah memenuhi syarat, terus nanti dari kemarin itu ada 100 peserta kurang lebih. Wow. Nah, dari 100 peserta itu panitia yaitu mengkoreksi CV dan esainya tersebut, nanti disaringlah, diambillah dari 30 besar, yaitu 15 putra dan 15 putri. Nah, dari 15 putra dan 15 putri inilah akan dilakukan seleksi secara offline, secara langsung. Yaitu seleksinya ada dua tahap. Yang pertama yaitu wawancara, dan yang kedua pemaparan esai. Nah, di sini wawancara ini tujuannya yaitu untuk melatih langsung skill berbicara dan juga melatih langsung mental pada saat dia berhadapan langsung dengan jurnalis dan juga itu seorang pustakawan ya, yang ada di perpustakaan. Jadi yang melakukan wawancara itu bukan orang sembarangan ya, itu pustakawan yang ada di UIN Raden Patah Palembang. Nah, sesudah kita melakukan tahap wawancara, nanti kita lanjut ke posko selanjutnya, yaitu kita pemaparan esai. Nah, esai yang telah kita buat, kita harus dijelaskan secara detail ya, apa tujuannya, apa saja program-program yang akan kita laksanakan apabila kita terpilih. Dan setelah itu nanti ada meresensi sebuah buku. Kita disuruh membaca satu buku, terus kita resensi apa saja yang kita dapatkan dari buku yang telah kita baca. Nah, setelah kita melalui beberapa tahap tersebut, nanti baru diumumkanlah dari 15 putra dan 15 putri tersebut, diambillah 8 besar, yaitu 4 putra dan 4 putri. Dari 4 besar ini, diambillah duta baca UIN Raden Patah Palembang, wakil 1 duta baca, wakil 2, dan wakil 3. Jadi prosesnya begitulah ya. Oke. Jadi menurut kesimpulan saya seperti mendaftar ya Kak untuk Ya, menjadi benar, seorang duta literasi. Ya, Kak. Terus apa sih Kak yang melatar belakangi Kakak memilih seorang menjadi duta literasi? Untuk sebenarnya saya dari kecil ya Kak, itu saya tidak hobi kayak namanya olahraga. Gimana laki-laki lain itu hobinya seperti main sepak bola, itu jogging, melatih otot sebenarnya, intinya yang melatih fisik yang seperti olahraga ya. Sedangkan saya itu tidak hobi yang capek-capek Kak, jujur Kak. Saya itu lebih ke puisi, pidato, lebih ke karya tulis. Jadi saya itu lebih ke yang mengandalkan kemampuan public speaking saya Kak. Nah, dengan disinilah saya itu tertarik gimana lah ya yang bisa mengembangkan potensi yang ada di diri saya. Nah, pada saat saya semester ini ada itu pembukaan duta baca di UIN Raden Patah Palembang. Dan setelah saya cek-cek lebih dalam, oh ternyata menarik juga nih program duta baca ini. Di sini banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, dan manfaat-manfaat ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya Kak. Nah, dengan cara inilah saya tertarik untuk daftar Kak, agar bisa mengembangkan kemampuan ilmiah saya. Oke, sebagai seorang wakil duta literasi dan duta literasi tentunya memiliki kegiatan ataupun program kerja ya Kak. Mungkin tadi sudah disebutkan salah satunya Perpus Go to School. Ada lagi Kak program kegiatan? Ya.
sebagai wakil duta literasi? Ada Kak. Selain dari perpustakaan Betul School, itu kami juga ada pameran buku tadi Kak. Terus akan mengadakan perlombaan. Itu perlombaan ini akan dinamakan Lollipop Kak. Lomba Literasi Populer. Nah, terus ada juga kegiatan sama podcast. Podcast ini nantinya kita akan itu sebarluaskan di media sosial, yaitu di Spotify. Selain dari podcast, kita juga ada yang namanya bedah buku, terus seminar karya tulis ilmiah. Dan jadi itu program-program yang kita laksanakan ini ada yang berjangka panjang, menengah, dan juga pendek. Ada yang per bulan, dan juga ada per semester, dan juga ada per tahun. Yang bisa kita lakukan selama menjabat sebagai duta baca ini. Karena duta baca ini periodenya 1 tahun ya Kak. Itu kami kan duta baca dari 2023 dan akan selesai di 2024. Setelah itu nanti ada pemilihan duta baca baru. Seperti itu ya. Dari program kerja tadi Kak, semuanya sudah terlaksana atau masih ada yang belum terlaksana Kak? Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Untuk yang sudah terlaksana, kami kan kurang lebih baru 1 bulan ya Kak menjabat sebagai duta baca karena baru sudah selesai pemilihan. Ini insya Allah tanggal 7 Juni ini akan mengadakan sebuah seminar karya tulis, seminar yang berjudul yaitu perpustakaan digital Kak. Nah, bagaimana cara meningkatkan mahasiswa untuk mengembangkannya kemampuan literasi di era digital. Dan ini merupakan salah satu proker dari duta baca. Selain daripada itu, dan dalam jangka dekat ini kami juga akan mengadakan podcast dengan mengundang sama seperti ini, mengundang narasumber-narasumber sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Dan untuk yang baru terlaksana dalam waktu jangka 1 bulan ini baru ini Kak. Oh iya Kak. Terus nih Kak, memiliki program kerja dan kegiatan. Tentunya kan dalam program kerja itu ada tantangan-tantangan yang menurut Kakak sulit untuk dihadapi. Apa saja Kak tantangan-tantangan yang sudah Kakak lewati atau belum menurut Kakak? Kalau untuk membahas tentang tantangan, benar Kak. Sekarang ini kan pemuda sekarang ini untuk minat literasi itu sudah sangat rendah Kak. Mereka lebih senang ke kafe misalnya, lebih senang ke nongkrong ke warkop dan lain sebagainya Kak, daripada kita berkunjung ke perpustakaan. Nah, tantangan kami sebagai duta baca inilah Kak, bagaimana cara memikat agar mahasiswa itu lebih tertarik datang ke perpustakaan daripada datang ke tempat-tempat hiburan yang seperti tadi Kak, seperti mereka datang ke warung kopi misalnya, datang ke tempat apa ya Kak. Nah, bagaimana cara kita menariknya ke perpustakaan? Ini sebenarnya ada juga tantangannya ya Kak, karena tidak banyak mahasiswa itu juga tertarik. Namun dengan seiring berjalannya waktu, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan proker-proker ini agar bisa menambah daya tarik mahasiswa Kak. Dan juga di perpustakaan ini kami inovasikan, kami buat bagaimana mahasiswa ini nyaman Kak, untuk datang ke perpustakaan. Bukan hanya mereka bisa membaca, tetapi juga di perpustakaan itu kami buat seperti wifi gratis, kami adakan kantin, di mana kantin ini juga mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini zamannya estetik ya. Jadi kita buat kantin itu seestetik mungkin Kak. Jadi mahasiswa ini nyaman untuk datang ke perpustakaan. Juga kami adakan di perpustakaan itu seperti pojok baca, juga tempat berfoto ya. Nah, ini gunanya mengapa? Jadi mahasiswa ini pada saat dia datang ke perpustakaan ini tidak jenuh Kak. Banyak hal yang ingin dilakukan di perpustakaan ini selain daripada membaca tersebut. Instagramable ya. Iya benar Kak. Oke, untuk pertanyaan terakhir Kak, ya, sebagai wakil duta literasi dan duta literasi Udenpata Palembang, adakah indikator keberhasilan ya Kak? Untuk indikator keberhasilan, kalau menurut kami sebagai duta baca ini Kak, kan kami baru menjabat baru 1 bulan ya Kak. Kalau kami sendiri, kalau untuk ngomongin sebagai keberhasilan dalam duta baca ini belum ya Kak, belum dikatakan berhasil. Karena seiring berjalannya waktu, kami juga baru menjabat dan juga program-program yang telah kami susun sebaik mungkin ini baru kami mau laksanakan Kak. Nah, semoga dengan berjalannya waktu, seiringnya berjalannya waktu, semua program ini bisa terlaksana dengan baik dan juga semua program ini bisa terrealisasikan dengan baik. Jadi untuk indikator keberhasilannya ini masih dalam tahap proses ya. Nah, namun belum goalnya Kak, belum, tapi masih berjuang ya untuk mencapai indikator keberhasilan tersebut. Oke, Sobat Inspirasi, tibalah kita di penghujung acara. Jadi Sobat Inspirasi, literasi itu sangat penting bagi mahasiswa.
ada banyak sekali program ataupun cara untuk mengembangkan skill dari keterampilan literasi kita eh, melalui membaca, menulis, berhitung, ataupun menonton juga Kak tadi Iya, ya. benar, Kak. Ya. Jadi untuk kita meningkatkan skill literasi ada banyak sekali caranya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Anggapati tadi, itu mungkin hanya salah satu cara ya Kak. Iya, benar, Kak. Namun banyak Cara ya. sekali. Tergantung dengan kitanya ya, Kak. Kalau Iya. kita minat, kita ingin, pasti bisa ya, Kak. Namun tetapi kalau kita sendiri tidak niat, ya bagaimanapun semuanya itu kan tergantung pada niatnya ya. Oke nih Kak, sebagai terakhir nih, Ya, Kak. ada Kak closing statement ataupun kata-kata ataupun motivasi kepada para mahasiswa yang lainnya Kak? Boleh, Kak. Jadi untuk coach terakhir ini saya pesankan kepada mahasiswa sekarang ini bahwasannya diingatkan kepada mahasiswa, ingat ya, orang yang tidak bisa membaca sama halnya dengan orang yang tidak membaca. Maksud saya di sini, orang yang tidak membaca tidak ada kelebihannya daripada orang yang tidak bisa membaca. Jadi kita sebagai mahasiswa yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, kita harus memanfaatkan akal kita ini untuk menambah pengetahuan agar kita bisa cerdas, bisa jadi orang yang cerdas, yang mampu mencerdaskan orang lain, kita bisa jadi orang yang pintar, yang mampu bisa memintarkan orang lain, dan kita bisa sukses, yang bisa mensukseskan orang lain. Dan ingat kata Najwa Shihab, untuk berdiri di angka 10 itu tidak hanya dengan 5 tambah 5, namun juga bisa 7 tambah 3, 6 tambah 4, bahkan 9 tambah 1. Jadi artinya, untuk mencapai sebuah kesuksesan itu tidak melalui dengan satu cara. Banyak cara-cara hal yang lain bisa kita lakukan, namun semuanya tergantung pada niatnya. Rasul pernah bersabda, innamal a'malu binniyah, bahwasannya sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi apabila niat kita baik, bahwasanya apabila kita niat kita baik, semua yang baik-baik itu akan menghampiri kita. Karena mengapa? Karena di dunia ini ada yang namanya gaya gravitasi, yang artinya gaya tarik-menarik. Jadi apabila kita sudah memiliki prasangka baik, maka yang baik-baik akan datang kepada kita sendiri. Dan justru sebaliknya, apabila kita telah berprasangka buruk, maka yang buruk-buruk juga akan datang. Jadi mengapa pentingnya kita menjaga niat dan juga menjaga prasangka baik, itu halnya akan kembali kepada kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Kak. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Anggapati. Keren sekali narasumber kita pada episode podcast kali ini. Yang intinya kembali pada niat kita sendiri kayak Kak. Ya, kalau niat kita baik, kegiatan kita yang baik-baik akan datang. Begitu juga sebaliknya, kalau niat kita buruk, yang buruk-buruk juga akan datang. Oke, terima kasih Kak Anggapati selaku Wakil Duta Literasi UIN Raden Patah Palembang sudah hadir di podcast kami kali ini. Terima kasih juga. Ya. Selesai sudah, sampai berjumpa lagi di episode podcast selanjutnya. Bye bye.